Halo, saya atas nama Bonifacia Beatrice Diapadur dengan NIM 190.105.0029. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang teori relativitas khusus Einstein, di mana ada 3 pokok poin yang akan saya bahas, di antaranya, yang pertama, konsep relativitas khusus, yang kedua, postulan relativitas khusus, dan yang ketiga yaitu konsekuensi relativitas khusus. Baik, kita akan masuk pada poin pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep relativitas khusus. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang-waktu, di mana pada tahun 1905, Albert Einstein mengemukakan teori relativitas khusus yang berperan penting dalam perkembangan dunia sains. Teori ini mengubah pengetahuan tentang kerangka acuan dan mekanika Newton, di mana teori ini menuntut beberapa hal yang wajib terpenuhi ketika mengamati gerakan sebuah benda yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan mekanika Newton. Contohnya yaitu, misalkan kita berada dalam kapal selam yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kita tidak dapat mengetahui bahwa apakah kapal selam tersebut sedang bergerak atau juga sedang diam. Hal ini merupakan inti dari pemikiran Albert Einstein mengenai teori relativitas khusus. Yang kedua yaitu postulan relativitas khusus. Teori relativitas Einstein ini merujuk pada kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan atau tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Dari hasil kajiannya, Einstein mengemukakan 2 postulan, yaitu yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sebuah cahaya maupun kecepatan pengamat. Selain itu, kita juga kenal pada teori relativitas khusus, yaitu transformasi Galilean. Transformasi Galilean adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan awal. Galileo mengemukakan mekanisme transformasi yang memberikan hubungan sedemikian rupa sehingga penjumlahan mematuhi aturan jumlah yang paling sederhana. Transformasi ini membangun hubungan antara 2 kerangka acuan yang bergerak relatif suatu terhadap yang lainnya. Untuk transformasi Galilean ini, kita mempunyai sebuah ilustrasi seperti yang tampak pada gambar, di mana sebuah kereta api bergerak dalam arah X dengan kecepatan U. Dalam kereta, seorang petugas sedang berjalan dalam arah X. Menurut penumpang yang sedang duduk di dalam kereta, kecepatan petugas adalah V terhadap kereta. Kereta api bergerak dalam arah X dengan kecepatan U. Di sana, di dalam kereta terdapat seorang penumpang yang sedang berjalan dan dalam arah X juga dengan kecepatan V terhadap kereta. Sedangkan di tepi jalan ada seorang pengamat yang melihat gerakan kereta api maupun penumpang di dalam kereta. Selain itu, di tepi jalan juga ada seorang palang pintu yang melihat gerakan kereta api maupun petugas yang sedang berjalan di dalam kereta. Yang akan kita tentukan adalah berapa kecepatan petugas yang sedang berjalan di dalam kereta menurut operator palang pintu. Pada peristiwa ini, kita memiliki 2 kerangka. Yang pertama, kerangka acuan pertama yaitu tanah, dan kerangka acuan kedua adalah kereta api yang sedang bergerak dengan kecepatan U terhadap kerangka acuan pertama. Di sini kita tandai posisi dalam kerangka acuan pertama, yaitu tanah dengan X, dan posisi dalam kerangka acuan kedua, yaitu kereta dengan X aksen.
Nah, dari ilustrasi tersebut, jika petugas dalam kereta sedang berjalan searah gerakan kereta, maka kecepatan petugas tersebut menurut operator palang pintu di tanah adalah V sama dengan U ditambah V. Sebaliknya, jika petugas dalam kereta sedang berjalan dalam arah berlawanan dengan gerakan kereta, maka kecepatan petugas tersebut menurut operator palang pintu di tanah yaitu V sama dengan U dikurang V. Dan kecepatan petugas dalam kereta menurut pengamat yang duduk dalam kereta adalah kecepatan terhadap kerangka acuan kedua yaitu kereta api yaitu V sama dengan X aksen dikali T. Selain itu, kecepatan petugas dalam kereta menurut operator palang pintu yang berdiri di tanah adalah kecepatan terhadap kerangka acuan pertama atau tanah, sehingga V sama dengan X dikali T. Kemudian substitusikan dua persamaan tersebut dalam penjumlahan kecepatan sebelumnya sehingga diperoleh xt sama dengan U plus minus X aksen dikali T atau X sama dengan U dikali T plus minus X aksen. Bentuk penjumlahan pada persamaan tersebut merupakan transformasi Galileo, di mana tanda positif dipakai jika penumpang bergerak searah kereta dan tanda negatif dipakai jika penumpang bergerak dalam arah yang berlawanan dengan kereta. Misalnya, untuk menyatakan sebuah benda bergerak, seorang pengamat memerlukan suatu kerangka acuan dengan sistem koordinat X, Y, Z. Jadi, kerangka acuan itu sendiri adalah suatu sistem koordinat X, Y, Z di mana seorang pengamat melakukan pengamatan suatu kejadian. Dalam hal ini, kita gunakan kerangka acuan inersia di mana hukum Newton berlaku. Kerangka acuan inersia yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain pada garis lurus. Untuk menyatakan hubungan antara pengamatan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam suatu kerangka inersial jika diamati oleh pengamat yang berada dalam kerangka acuan lain yang bergerak dengan kecepatan relatif konstan digunakan transformasi Galileo. Kemudian, untuk menggambarkan kerangka acuan S dengan sistem koordinat X, Y, Z dan S aksen dengan sistem koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen, di mana kerangka acuan S aksen bergerak di dalam kerangka acuan S ke arah sumbu X positif dengan kecepatan relatif konstan sebesar V1 terhadap kerangka acuan S. Misalkan, kerangka acuan S adalah kerangka acuan yang digunakan oleh pengamat yang berada di stasiun dan kerangka acuan S aksen digunakan oleh pengamat yang berada di atas mobil truk. Kemudian mula-mula kedua kerangka acuan berimpit dengan T sama dengan 0. Setelah bergerak selama T sekon, maka kerangka acuan S aksen telah menempuh jarak yaitu D sama dengan V1 dikali T aksen. Apabila bersamaan truk bergerak, misalkan Hasan juga berjalan di dalam di atas truk searah dengan gerakan kereta dengan kecepatan V2 relatif terhadap truk, maka kedudukan Hasan dapat dinyatakan dalam koordinat X, Y, Z terhadap kerangka S dan X aksen, Y, Z aksen terhadap kerangka X aksen. Sehingga kedudukan Hasan antara kerangka acuan S aksen terhadap S dapat dinyatakan dalam persamaan yaitu X aksen sama dengan X dikurangi V1, kemudian T sama dengan Y aksen sama dengan Y, dan Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. Persamaan ini dikenal dengan transformasi Galileo. Kebalikan transformasi Galilean dinyatakan dalam persamaan X sama dengan X aksen ditambah V1, kemudian T aksen sama dengan V2 dikali T tambah V1 dikali T aksen, dan Y sama dengan Y aksen
Z sama dengan Z aksen dan T sama dengan T aksen. Poin yang ketiga yaitu konsekuensi relativitas khusus. Yang pertama, dilatasi waktu. Interval waktu suatu peristiwa akan berbeda apabila diamati oleh pengamat yang berbeda. Seperti pada gambar, di mana pengamat O mengirimkan dan menerima seberkas cahaya yang dipantulkan oleh sebuah cermin. Kemudian pengamat O aksen sedang bergerak dengan laju U. Percobaan yang diperlihatkan pada gambar tersebut sebagaimana dilihat oleh pengamat O aksen, di mana pengamat O memancarkan seberkas cahaya di titik A dan menerima pantulannya di titik B. Dilatasi waktu adalah konsekuensi dari teori relativitas khusus, di mana dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain akan mengamati bahwa jam pengamat lain berdetak lebih lambat dari jamnya. Peristiwa ini bukanlah akibat dari kesalahan jam atau faktor teknis lainnya, tetapi merupakan sifat dasar dari ruang waktu yang dijelaskan dalam teori relativitas. Kebingungan yang sering muncul dalam mempelajari efek ini, karena efek ini berlaku dua arah, di mana yang pertama, jika pengamat A mengamati bahwa jam pengamat B berdetak lebih lambat karena efek ini, maka pengamat B juga akan mengamati bahwa jam pengamat A berdetak lebih lambat. Hal ini sangat berlawanan dengan ilusi, yaitu jika A mengamati jam B berdetak lebih lambat, maka B akan mengamati jam A berdetak lebih cepat. Kedua hal ini sering dikaitkan dengan fenomena twin paradox. Yang kedua yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda akibat gerak relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati cepat rambat cahaya. Konsekuensi lain dari postulan Einstein adalah pengukuran panjang menurut pengamat terhadap benda-benda yang bergerak. Panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda tersebut lebih kecil dibandingkan yang diamati oleh orang yang diam terhadap benda tersebut. Penyusutan panjang yang terjadi merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan pemekaran waktu. Yang ketiga yaitu massa relativistik. Menurut teori fisika klasik atau mekanika Newton, bahwa massa benda konstan, massa benda tidak bergantung pada kecepatan benda. Akan tetapi, menurut teori relativitas Einstein, massa benda adalah besaran relatif yang besarnya dipengaruhi kecepatan benda. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan v relatif terhadap pengamat menjadi lebih besar daripada ketika benda itu dalam keadaan diam. Massa benda yang bergerak dengan kecepatan v secara teori relativitas dinyatakan dalam persamaan m sama dengan y dikali m0. M sama dengan m0 per akar dari 1 dikurangi v kuadrat per c kuadrat, di mana m0 merupakan massa benda dalam keadaan diam, kemudian m adalah massa relativitas, v adalah kecepatan benda relatif terhadap pengamat, c merupakan kecepatan cahaya. Dari persamaan tersebut, kecepatan benda makin besar, makin pula massa